Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد، إخوة الإيمان أحبابي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله والشكر لله wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin sebagai rasa dan tanda bukti syukur kita kepadanya atas nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak ada kekuatan dan kemampuan di dalam melakukan apapun yang kita inginkan kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pembahasan kita masih berbicara tentang salah satu sifat dan akhlak yang mulia, yaitu rahmatul iyal. Menyayangi anak kecil. Sifat menyayangi anak kecil adalah merupakan bahagian dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan apabila seseorang karuniakan oleh Allah anak perempuan, kemudian dia bersabar di dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan segala apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan, maka itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Beberapa hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah hadis-hadis yang menerangkan bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah yang memandang bahwa anak perempuan di tengah keluarga dinilai rendah dan dipandang sebagai aib yang memalukan di tengah keluarga kehadiran mereka anak-anak perempuan. Namun tidak halnya apabila dilihat dari sudut pandang Islam, justru anak perempuan mereka bisa menjadi sebab
bagi orang tuanya masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang datang dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Ini hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Bagaimana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana lahu thalathu banatin fa sabara alaihinna, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar memberikan seluruh apa yang dibutuhkan oleh anak perempuannya, bersabar dengan kelakuannya, bersabar di dalam mengasuhnya, bersabar di dalam mendidiknya, wa at'amahunna, dan bersabar di dalam memberikan makan, wa saqahunna, memberikan minuman, wa kasahunna, dan memberikan pakaian-pakaian untuk mereka, min jidatihi, dari hasil usahanya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, maka anak-anak perempuannya menjadi hijab, tameng, perisai yang melindungi orang tuanya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat besar. Bagaimana kemuliaan anak perempuan di dalam Islam. Siapapun yang dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala 3 anak perempuan, sebagaimana hadis yang telah kita dengar, kemudian dia bersabar ya di dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh 3 anak perempuannya ini. Dia bersabar di dalam memberikan makanan, minuman, pakaian dari hasil usahanya, ya, maka ketiga anak perempuan tersebut menjadi hijab, pembatas yang menghalangi orang tuanya dari api neraka pada hari kiamat. Subhanallah, ya, tidak sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah yang menilai anak perempuan adalah simbol kehinaan di tengah keluarga, sehingga mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini kebiasaan jahiliyah, ya, yang dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk menjadikan dirinya selamat dari api neraka adalah bersabar di atas keberadaan anak perempuan dalam kehidupannya. Maka catatan penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah bersabar. Ya, bagaimana bersabar menjadi modal terbesar yang dibutuhkan oleh orang tua, ya, di dalam menerima kedatangan anak perempuan di tengah mereka. Bersabar harus menjadi kunci kesuksesan bagi siapapun. Nah, karena bersabar ini adalah sifat yang mulia. Siapapun yang dianugerahkan oleh Allah sifat penyabar, ya, maka dia adalah orang yang paling tenang kehidupannya di muka bumi ini. Siapapun yang dianugerahkan oleh Allah sifat penyabar, maka dia adalah orang yang paling tenang di muka bumi ini. Karena dia akan menghadapi masalah apapun dengan sabar. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat
baik dan besar jangkauan kebaikannya dibandingkan ketika Allah telah menganugerahkan sifat sabar kepada hambanya. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba diberikan satu anugerah oleh Allah, anugerah yang sangat besar kebaikannya dan luas jangkauan kebaikan yang akan dihasilkan dari hamba ini, melainkan ketika Allah memberikan sifat sabar kepada hambanya. Pemberian yang sangat luar biasa manakala seseorang diberikan oleh Allah anugerah sabar. Bayangkan apapun masalah yang dihadapi oleh seseorang, tetapi dia memiliki sifat sabar, ya, maka dia akan tenang menghadapinya. Dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat sabar ini menjadi sebab seseorang mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan balasan tanpa batas, pahala yang terus mengalir. Dan itu diberikan oleh mereka orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya berbahagialah orang-orang yang bersabar, karena kemuliaannya dengan sabar adalah kemuliaan yang tinggi. Wa basyiris sabirin, kata Allah Azza wa Jalla. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, ya, dengan kekeringan, dengan kematian orang yang dicintainya, musibah apapun yang menimpanya, tetapi di penghujung ayat Allah mengatakan apa? Berbahagialah untuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian itu. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki kesabaran di dalam menghadapi setiap ujian, baginya adalah ladang pahala yang besar. Orang-orang yang bersabar faham dan tahu bagaimana mengolah musibah menjadi pahala yang besar. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang yang dicintai oleh hambanya kemudian dia bersabar, melainkan dia akan mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sangat agung. Nabi mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku manakala aku mencabut nyawa orang yang dicintainya, kemudian dia berihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan baginya pahala. Naam. Min 'abdin 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada balasan bagi hambaku apabila aku mencabut nyawa seseorang yang dikasihaninya, yang sangat dia cintai, akan tetapi dia berharap pahala di balik ujian itu, melainkan surga adalah balasan yang pantas baginya. Lihat, ketika seorang bersabar, dia akan pandai mengolah musibah menjadi ladang amal. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berharap pahala di balik ujian itu dan bersabar. Demikian halnya seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan musibah apapun yang lain. Dia bisa mengolah musibah itu agar menjadi ladang pahala baginya
apabila dia bersabar. Karenanya di antara doa tatkala seorang ditimpa dengan musibah, Nabi mengajarkan apa doa yang pantas untuk dihadirkan oleh seseorang ketika dia diuji dengan satu ujian musibah yang menimpanya. Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Berikanlah, anugerahkan pahala kepadaku di balik musibah yang menimpaku ini. Dan gantikanlah dari musibah ini sesuatu yang lebih baik. Ya, wa akhlif li khairan minha. Dan jadikan ada yang menggantikan dari musibah yang menimpaku ini sesuatu yang jauh lebih baik. Seorang ketika ditimpa musibah, mungkin hilang hartanya, hilang orang yang dicintainya, ya, hilang sesuatu yang dia cintai dalam kehidupannya. Tetapi Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih baik. Dia harus keluar dari perusahaan, dia harus keluar dari pekerjaannya, dia harus keluar, ya, resign dari tugasnya. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh syariat. Dia keluar. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Salah satu ujian yang dihadapinya adalah pekerjaannya yang dikhawatirkan mendatangkan kemurkaan Allah. Banyak keharaman dan syubhat di tempat pekerjaannya. Dia keluar, ujian. Ya, dia harus merelakan, dia harus meninggalkan gaji yang besar setiap bulannya, yang sangat menggiurkan, tetapi dia tinggalkan. Ya, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggantikan yang lebih baik dari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga untuknya. Siapapun yang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Yakini itu. Ya. Oleh karenanya di antara pengaruh sabar yang sangat besar, dia bisa menjadi sebab yang mengantarkan seseorang selamat dari api neraka, sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan bagaimana seseorang bersabar terhadap anak perempuannya. Dan ini menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak perempuan dibutuhkan modal sabar. Ya, mungkin sebahagian kita belum dikaruniakan oleh Allah anak keturunan. Ada yang sudah diberikan oleh Allah anak laki-laki, tetapi belum merasakan bagaimana dia memiliki anak perempuan. Ya, yang sudah memiliki anak perempuan, dia tahu bagaimana kebutuhannya yang besar, bagaimana kesulitannya ya di dalam memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Ketika dia pergi, dia harus didampingi mahram. Tidak seperti anak laki-laki bebas, ya, dia bisa pergi sendirian. Ya, tingkat kekhawatiran orang tua tidak sebesar tingkat kekhawatiran ketika melepaskan anak perempuannya. Ya, kecemasan yang besar. Bagaimana kalau seandainya dia pergi sendirian, apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpanya, gangguan, ya, bahkan banyak pelecehan terjadi disebabkan karena anak perempuannya dibiarkan sendiri, pergi keluar rumah, tidak didampingi, ya, tidak dijaga, tidak ada mahram yang menemaninya. Nah, dan bisa menjadi ancaman bagi orang tuanya, ancaman dari api neraka, karena menjadi tanggung jawab dia bagaimana melindungi anaknya yang perempuan. Ketika dibiarkan anaknya pergi tanpa mahram, maka dia telah melanggar ketentuan syariat orang tuanya. Karena tanggung jawab penuh sebagai orang tua harus memberikan perhatian untuk anak perempuannya. Maka orang tua yang
membiarkan anak perempuannya keluar tanpa pakaian yang syar'i, ya, membiarkan anak perempuannya pergi dengan menggunakan parfum. Ini juga satu hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Karena wanita tidak boleh keluar rumah menggunakan parfum. Tetapi terkadang orang tua membiarkan anaknya yang perempuan pergi dengan menggunakan parfum, tercium aromanya. Ya, fitnah. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Ya, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila dia keluar rumah, maka dia akan diintai oleh syaitan. Dia akan diintai oleh syaitan, sehingga butuh perlindungan yang ekstra bagaimana menjaganya, bagaimana agar dia tidak menjadi mangsa bagi para kaum lelaki, ya, tidak menimbulkan fitnah. Dan ini semuanya harus diperhatikan oleh para orang tua. Sehingga kesabaran di dalam mengasuh anak perempuan memang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man kana lahu 3 banatin fasabara alaihinna. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar menghadapi 3 anak perempuannya ini dalam pendidikannya, ya, di dalam membesarkannya, mengasuhnya, memberikan makanan kepadanya, minuman, pakaian dari hasil usahanya, maka 3 anak perempuannya itu bisa menjadi hijab, pelindung untuk orang tuanya pada hari kiamat, pelindung dari api neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Maka menyayangi anak perempuan bahagian dari akhlak, bahagian dari akhlakul karimah. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang sangat besar apabila mereka menyadari tentang istimewanya anak perempuan dalam Islam. Baik, hadis yang berikutnya datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu 3 banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, yang dia berikan tempat tinggal, wa yakfihinna, yang dia berikan kecukupan dari kebutuhannya, wa yarhamuhunna, dan dia menyayangi seluruh anak perempuannya, faqad wajabat lahul jannah albattah, telah wajib baginya surga, telah wajib baginya surga. Faqala rajul min ba'dil qaum, maka tiba-tiba ada seorang lelaki yang berkata, wa thintain ya Rasulullah, bagaimana seandainya dia hanya punya 2 anak perempuan ya Rasulullah, apakah tetap dia juga bisa masuk dalam surga? Qala wa thintaini, maka Nabi mengatakan, ya, 2 orang wanita, anak perempuan yang dia miliki juga bisa menjadi sebab yang membuat dia masuk dalam surga. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan apa yang perlu diperhatikan oleh para orang tua terhadap anak perempuannya. Yang pertama, yu'wihinna, dia harus memberikan tempat tinggal bagi anak-anak perempuannya, memberikan tempat tinggal yang layak, ya, yang bisa menaungi mereka, dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Diperhatikan tempat di mana mereka tinggal, ya, bukan berarti mereka diberikan tempat tinggal yang laki-laki tidak usah, tidak.
tetap harus diperhatikan juga, tapi anak perempuan harus lebih diperhatikan. Anak laki-laki mereka bisa di tempat yang sederhana, tapi anak perempuan tidak. Dia harus dihijab, harus ditutupi, harus dilindungi dari pandangan banyak manusia. Ya, karena wanita adalah aurat. Ya, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya di hadapan lelaki yang ajnabi, di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, sehingga tersingkap lengan bajunya, nampak lengannya aurat. Tersingkap pakaiannya, terlihat betisnya aurat. Terlihat kakinya aurat. Ya, bagaimana dia akan leluasa apabila itu terjadi pada dirinya, sehingga dibutuhkan area yang aman untuk mereka yang menjaga kepribadian mereka dari pandangan lelaki yang bukan mahram. Nah, tetapi laki-laki tidak memiliki ketentuan yang ketat seperti itu, ya, sehingga mereka dengan menggunakan celana yang pendek, ya, baju yang sederhana, ya, terlihat lengannya, terlihat kakinya, suatu hal yang biasa, bukan aurat, sehingga tidak lebih butuh, ya, tempat yang lebih aman dibandingkan wanita. Oleh karenanya wanita harus ekstra pelayanan yang diberikan untuknya, dan inilah mulianya mereka di dalam agama Islam. Ya, makanya butuh kesabaran dalam menghadapi mereka, belum lagi karakter dan sifat mereka yang lemah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabatnya bagaimana sifat karakter wanita itu. Mereka, kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Wanita sifatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, sepanjang tahun kau berbuat baik, kau layani dia, kau berikan apa yang dia butuhkan, kita berikan. Kemudian tiba-tiba dia melihat satu kekurangan yang tidak dia sukai dari kita, dia akan mengatakan, aku tak menemukan ada kebaikan dalam dirimu sedikit pun. Lihat. Kalau engkau berbuat baik kepada mereka dalam waktu yang panjang, ihdahunna dahra, sepanjang masa engkau berikan makanan, minuman, pakaian, ya. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada satu yang tidak dia sukai dari kita, dia akan mengatakan apa? Aku tidak melihat dalam dirimu ada kebaikan sedikit pun. Ma ra'aitu minka khairan qat. Ini watak wanita, sifat wanita yang perlu dimaklumi oleh kaum lelaki. Artinya apa? Kalau seandainya itu yang kita hadapi, maka jangan dimasukin ke hati. Ya, jangan ditanggapi, oh kurang ajar, udah sekian banyak aku berikan kepadamu, ya, kau tak pandai menghargai, kau tak pandai menghormati, kau tak pandai itu. Lah, karena memang itulah fitrahnya. Jangan ditanggapi, biarkan saja dia menyampaikan isi hatinya. Khalas. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya agar sahabatnya siap menghadapi situasi seperti itu. Ya, dan ini juga bekal, ya, bagi calon suami. Nah, kalau seandainya kita memiliki istri yang seperti itu, ya, bermentallah Anda dengan mental baja. Ya, jangan sedikit-sedikit ya dimasukin ke hati, ya, sehingga gampang terjadi keributan dalam rumah tangga hanya karena masalah yang sepele, masalah yang kecil, ribut. Masalah sedikit, ribut. Kenapa? Suami tak pandai mengolahnya. Ya, semua yang diucapkan oleh wanita dianggap masalah besar. Lah, tidak. Tidak semua yang diucapkan oleh wanita itu harus ditanggapi. Tidak. Tidak boleh ditanggapi. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah yang sangat ma'ruf ketika Nabi sedang menerima kedatangan tamu,
ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba di tengah penyambutan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kiriman makanan dari istri Nabi yang lain. Aisyah merasa cemburu. Ya, jatahnya dia yang harus melayani tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang makanan dari istri Nabi yang lain. Dia tidak terima. Datangnya makanan itu langsung dipukul oleh Aisyah, tumpah berserak makanan itu di hadapan Nabi dan para sahabat tamu-tamunya. Apakah Nabi SAW marah? Tidak. Justru Nabi SAW mengatakan apa? Gharrat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Lihat bagaimana ketenangan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW memaklumi sifat dan karakter wanita, ya, tidak langsung diambil dengan cara emosi. Ya, apa engkau tidak lihat aku sedang ada tamu? Ini berserakan begini, gimana ceritanya? Lah. Nabi dengan tenang mengatakan, gharrat ummukum, lihat ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang sangat ulung, yang sangat luar biasa bagaimana mengajarkan kepada kita di dalam memperlakukan perempuan dan terkhusus anak wanita, perempuan. Baik. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihin, yang dia berikan tempat bernaung untuk mereka 3 anak perempuannya, diperhatikan tinggalnya di mana, ya. Yarhamuhunna, yakfihinna. Dia berusaha mencukupi kebutuhan anak perempuannya. Wa yarhamuhunna, dan dia berusaha menyayangi 3 anak perempuannya. Faqad wajabat lahul jannah, telah wajib baginya surga. Subhanallah. Tempat tinggalnya, ya, kemudian mencukupi kebutuhannya dan menyayanginya. 3. Seandainya dalam satu perjalanan safar, satu keluarga pergi melakukan perjalanan, kemudian dia butuh tempat tinggal yang akan disewa, ternyata didapati apa yang dia sewa itu kamarnya hanya 3, ya, atau kamarnya katakanlah hanya 1 untuk anak-anak. Kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan di sana. Maka prioritaskan kamar itu untuk anak perempuan. Ya, karena mereka lebih butuh tempat yang aman dari tersingkapnya aurat dibandingkan laki-laki. Nah, jangan anak laki-laki diberikan kamar, anak perempuannya tidak diperhatikan. Ya, karena kebutuhan wanita jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan anak laki-laki. Baik. Yu'wihinna, dia berikan tempat bernaung untuk anak perempuannya yang 3. Wa yakfihinna, dan dia berusaha memberikan kecukupan kebutuhan 3 anak perempuannya ini. Nah, karena biasanya terkadang ketika dibiarkan anak laki-laki dengan anak perempuan sering kalah bersaing untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh mungkin makan, masalah sederhana, katakanlah makan, ya, hanya ada beberapa potong lauk, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, sama-sama butuh kepada lauk. Biasanya yang kalah anak perempuan. Nah, maka disitulah peranan orang tua untuk memberikan perhatiannya. Bagaimana anak perempuan juga dapat. Oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan wa yakfihinna, dan berusaha dia untuk memberikan kecukupan dari kebutuhan anak perempuannya. Wa yarhamuhunna, dan berusahalah untuk menyayangi anak perempuannya. Apabila itu yang dilakukan olehnya, faqad wajabat lahul jannah, maka telah wajib baginya surga. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki dari sebahagian kaum yang mendengarkan itu. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seandainya dia cuma punya 2 anak perempuan? Bagaimana sekiranya kalau dia hanya punya 2 anak perempuan? Seakan-akan dia ingin mengatakan, ya Rasulullah,
apakah itu khusus bagi 3 anak perempuan yang dimiliki untuk mendapatkan surga tersebut? Nabi tidak. Ketika ditanyakan 2 orang bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan wa thintain. Nah, 2 orang anak perempuan pun juga bisa menjadi alasan yang mengantarkan seorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsira. Hadis-hadis yang berbicara pada bab ini sangat banyak. Wa ala kullin fari'ayatul banat wa tarbiyatihinna fihi fadl 'azim wa thawab jazil. Wa fi hadhihi al-wasiyyah bil banat ibtalun lima kana 'alaihi ahlul jahiliyyah ma'al untha. Maka seluruh perhatian kepada anak perempuan, pendidikannya adalah pahala yang sangat besar bagi orang tuanya. Ya. Berharaplah surga di setiap kebutuhan yang kita penuhi untuk mereka. Berharaplah surga. Dia minta ini, dia minta itu, dia minta ini. Selama tidak berbenturan dengan pandangan syariat, berikan apa yang dibutuhkan. Ya. Tetapi apabila kebutuhan yang dia minta bisa membuat dia lalai karena royal dibelikan apa yang diminta, nah, bukan seperti itu. Apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan, lihat apakah ini akan membuat dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya dipenuhi. Seorang anak perempuan misalnya contoh, dia meminta dibelikan pakaian, tetapi pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Pakaian yang tidak menutupi aurat, pakaian yang transparan, pakaian yang ketat, pakaian yang kecil, pakaian yang tipis, yang membentuk lekuk tubuh. Ternyata itu akan dipakai dia keluar rumah. Apakah berarti kita juga harus penuhi kebutuhan dari sisi ini? Tidak. Maka orang tua harus memperhatikan kebutuhannya tidak berbenturan dengan syariat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menjadikan sebab masuknya seorang dalam surga diantaranya adalah menyayangi anak perempuan dengan memenuhi kebutuhannya. Tidak sebagaimana pandangan orang-orang jahiliyah. Fahaluhum ma'aha syani'ah. Sikap mereka kepada anak perempuan adalah sikap yang merendahkan. Ya, sikap yang menghinakan. Sebagaimana firman Allah, fa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Apabila mereka dianugerahkan anak perempuan, maka wajah mereka hitam karena harus menanggung malu keberadaan anak perempuan di tengah mereka. Maka ini tidaklah dibenarkan dalam Islam. Justru perbuatan mereka membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan akan menjadi sebab yang membuat mereka celaka. Karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Tatkala anak perempuan yang dibunuh, dikubur hidup-hidup oleh mereka, maka mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dosa apa mereka itu dibunuh. Faja'at hadhihi al-ahadits an-nabawiyyah al-'azimah mudhidatan li hadhihi al-jahiliyyah mu'azzimatan min sya'nil banat. Maka datang hadis-hadis Nabi SAW yang menentang prinsip kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, hatha 'ala al-'inayah bihin. Syariat Islam datang dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Bahkan syariat Islam datang dengan kabar gembira. Al-farah bimaji'ihin. Justru Islam datang dengan membawa kabar gembira. Dan anak perempuan datang di tengah keluarga adalah sebuah kegembiraan. Inilah sudut pandang Islam. Ya, bagaimana tidak bahagia orang tua sedangkan mereka bisa mendapatkan jaminan surga selamat dari api neraka apabila anak perempuannya betul-betul dia perhatikan kebutuhannya dan bersabar menghadapinya. Wal ihsan fi tarbiyatihinna. Bagaimana caranya agar seseorang mendapatkan surga di balik
anak perempuannya dia harus didik dengan baik. Anak perempuannya harus dididik dengan pendidikan yang baik. Ya, pendidikan agama. Jangan hanya sebatas pendidikan dunia. Ya. Banyak orang tua yang hanya berpikir bagaimana anaknya bisa punya pekerjaan. Terbayang oleh mereka kalau dia nanti bersuami atau dia suatu saat dicerai, ya, dia kan kesulitan, dia harus punya pekerjaan. Sudah sampai ke sana cara berpikirnya orang-orang sekarang. Ya. Tetapi tidak diberikan bekal kepada anak perempuannya bagaimana dia menjadi wanita yang salihah. Bagaimana dia mengabdi kepada suaminya, bagaimana dia siap melayani suaminya. Ya. Ini tidak pernah dia bekali. Pendidikan yang minim. Ya, bekal yang tidak cukup untuk anak perempuannya. Ya. Bahkan orang tua tidak tahu apa bekal yang cukup untuk anak perempuannya ketika dia dilamar. Yang terbayang oleh mereka, dia sudah dewasa, dia sudah punya pekerjaan, karir yang bagus, dia sudah punya penghidupan yang layak, bisa menghasilkan uang. Kalau seandainya berpisah dari suaminya, aman. Hanya itu yang dipikirkan oleh mereka. Subhanallah. Di atas kondisi itu mereka mengatakan dia telah siap menikah. Dia sudah bisa mencari penghidupannya sendiri. Tanda bahwa dia sudah hebat. Nah, ya, wanita yang siap menikah itu, dari mana kita bisa mengetahui dia siap untuk menikah? Kalau dia sudah siap untuk berjuang melayani suaminya. Katakan kepadanya, engkau sudah siap melayani suamimu sepenuh hati dengan perjuangan, patuh kepadanya. Kalau tidak siap, berarti kau belum siap menikah. Nah, makanya banyak terjadi konflik dalam rumah tangga karena wanita belum siap untuk melayani suaminya. Kandas di tengah jalan, pecah kapal itu. Tidak bisa menerpa ombak dan gelombang yang besar. Ya, tidak ada kekuatan mental. Ya. Dia taunya enak, punya pasangan, dia akan dinafkahi, dia akan diberikan tempat tinggal, dia akan ini, enggak usah kerja. Allah. Ya. Lihat bagaimana Fatimah bintur Rasul ketika menginginkan ada pembantu di rumahnya yang meringankan bebannya sebagai seorang istri bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah harus menyiapkan makanan untuk suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, merasa bahwa beratnya perjuangan seorang istri sehingga Fatimah meminta Ali untuk mendatangkan pembantu yang membantu meringankan pekerjaan rumah. Ya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya zikir. Zikir akan membuat seorang itu kuat. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu Nabi ajarkan. Nah, dikuatkan mentalnya dengan zikir. Di dalam melayani kebutuhan suami butuh kekuatan mental, iman yang kuat. Ya, dengan cara Nabi ajarkan zikir. Bukan Nabi modali, nih gaji buat pembantu nanti. Nah, subhanallah. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pendidikan yang dibutuhkan oleh anak perempuan adalah pendidikan itu. Bagaimana dia menjadi mulia di mata Allah. Ini yang harus diperjuangkan oleh orang tuanya. Bukan bagaimana dia mulia di mata masyarakat. Bagaimana dia berhasil mencapai karirnya, jabatannya. Lah, bagaimana dia menjadi wanita yang salihah. Seperti apa wanita yang salihah? Wanita yang selalu menjadikan rumahnya surganya. Tidak banyak keluar rumah. Ini wanita yang salihah. Siapkan anak Anda, putri Anda, bagaimana dia selalu berada dalam rumah. Bagaimana dia senang di rumah. Coba bagaimana caranya. Itulah wanita yang terbaik.
Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang wanita dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'ak." Aku paling suka salat berjamaah sama engkau di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, aku tahu engkau suka salat di masjid bersamaku, tetapi di rumahmu engkau salat lebih baik. Engkau salat di rumahmu lebih baik, kata Nabi SAW. Semenjak Nabi menyampaikan itu, wanita sahabiyat ini selalu salat di rumahnya, tidak pernah ke masjid sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, salat di rumahnya. Kenapa? Wasiat Nabi SAW. Wanita yang di rumah lebih baik salatnya di sana. Itu yang diperhatikan oleh wanita ini. Subhanallah, dia siap menerima agama Allah dengan sepenuh hati. Ya, ini wanita yang hebat. Ini pendidikan yang harus diberikan kepada mereka. Bagaimana dia tumbuh? Wa tansyi'atuhunna nash'ata salihah. Bagaimana wanita itu tumbuh sebagai wanita salihah. Liyanal muslim hadha thawab al-azim wal ajr al-jazil. Dengan cara itulah orang tuanya berjuang memberikan bekal kepada anak perempuannya. Dengan cara itulah dia berhak mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi musibah melanda manusia saat ini, di mana mereka tidak mengetahui apa bekal yang bisa dia berikan kepada anak perempuannya. Ya, wa musibatun nas fi hadzal bab ta'ti min jihatain, imma min al-wuqu' fi jahiliyyati ahli al-jahiliyyah min karahiyatil untha wa bughd wujudiha, aw min jihati tadhi'il untha wa 'adami tarbiyatiha wal muhafadha 'alayha wa tarkiha biduni tarbiyah. Baik. Di antara musibah yang besar adalah kebodohan. Kebodohan kita sebagai orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mendidik anak perempuan. Ya, dan menyia-nyiakan kesempatan yang besar. Anak perempuan bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga, selamat dari api neraka, tetapi justru keberadaan yang membuat mereka mulia bisa membuat mereka hina di mata Allah. Kenapa? Karena mereka tak memberikan bekal yang cukup untuk anak perempuannya. Justru dibiarkan anak perempuannya pergi ya dengan lelaki yang bukan mahramnya. Dibiarkan anak perempuannya pergi seorang diri tanpa mahram yang mendampingi. Membiarkan seorang wanita berjalan dengan teman lelakinya yang bukan mahram, dibiarkan. Subhanallah. Maka anak perempuannya tidak akan menjadi kabar gembira untuk mereka. Di akhirat orang tuanya akan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Nah, ini bentuk kebodohan orang tua dan kelalaian mereka. Maka yang wajib bagi mereka yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak perempuan, berbahagialah dengan anugerah ini. Dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah dan hadiah yang Allah berikan kepadanya. Dan mintalah kepada Allah pertolongan agar dia bisa amanah menjalankan tanggung jawab bagaimana seorang tua yang membesarkan anak-anaknya, perhatikan pendidikannya, dan perhatikan apa yang dibutuhkan olehnya. Nah, dengan cara itulah dia bisa menjadi sebab selamat dari api neraka. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat di pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.